Malam ini aku mau cerita mengenai sebuah kasus kriminal yang sedih banget ya guys. Jujur waktu bikin skrip untuk video ini aku tuh sampai nangis loh ya guys. Ini adalah kisah mengenai air susu yang dibalas dengan air tuba. Kadang kebaikan yang kita lakuin ke orang yang salah malah bisa membuat kita dianggap sebagai orang yang lemah, orang yang bisa dibohongi, orang yang bisa diperalat, dan ujungnya malah jadi celah buat terjadinya tindakan kejahatan. Inilah yang terjadi pada keluarga Chohan, di mana mereka ini niatnya ingin membantu satu orang yang merupakan mantan narapidana. Karena menurut dia semua orang tuh berhak dapat kesempatan kedua. Tapi ternyata orang yang mereka bantu ini adalah seorang psikopat berdarah dingin, manusia yang berhati iblis yang gak punya belas kasihan. Apa yang terjadi pada keluarga Chohan? Buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya, kita rangkum bareng isi Google. But in February 2003, just 2 days after this film was shot, all 5 members of this happy family simply disappeared. Chohan family ini adalah keluarga India yang tinggal di Inggris. Ada 5 anggota keluarganya. Pertama, Amarjit Chohan atau kepala keluarganya, Nancy istrinya, Devinder dan juga Ravinder 2 anak laki-laki mereka, dan juga Nyonya Kaur atau ibunya Nancy. Setiap orang yang kenal sama keluarga ini pasti bilang kalau mereka adalah orang yang baik ya guys. Dan secara kasat mata gitu ya, mereka itu kelihatan kayak keluarga yang biasa aja karena emang hidupnya sederhana. Amarjit Chohan, kalau kalian lihat, dia tuh bukan tipe bapak-bapak yang kayak pakai jam Rolex di kiri kanan, bukan. Dia tuh bener-bener kayak bapak-bapak pada umumnya aja. Padahal sebenarnya mereka adalah keluarga milioner. Amarjit Chohan adalah pemilik dari perusahaan kargo ekspor-impor yang bernama Chiba. Perusahaan ini tuh nggak main-main penghasilannya ya guys, mencapai 94 miliar per tahun. Walaupun sebagai pemilik perusahaan, tapi Amarjit Chohan tuh ya memang orang baik gitu ya guys. Semua pegawai mereka di kantor bilang Amarjit ini udah bukan kayak bos, tapi kayak keluarga mereka aja gitu. Dia adalah tipe orang yang bukan cuma bakal kasih kesempatan kedua pada orang lain, tapi sampai kesempatan ke-10. Saking baiknya ya guys. Karena ternyata Amarjit Chohan ini dia tuh pernah masuk penjara selama kurang lebih 18 bulan karena masalah pajak. Nah setelah itu dia tuh menganggap gak semua orang yang masuk penjara adalah orang jahat. Makanya dia itu bakal selalu kasih kesempatan kedua gitu ya pada orang lain. Karena dia pun pernah dikasih kesempatan kedua sampai akhirnya berhasil membangun Chiba. Sampai satu ketika ada seorang laki-laki bernama Kenneth Regan. Dia ini datang ke Chiba untuk lamar pekerjaan. Dia bilang dia mau kerja jadi apapun dan dia juga mau digaji berapapun karena dia butuh banget pekerjaan. Nah kebetulan di hari itu Amarjit sang pemilik perusahaan tuh lagi ada di kantor. Regan pun ketemu langsung lah sama Amarjit. Regan ini cerita, dulunya dia adalah supir angkut barang, tapi dia tuh kena tipu sama rekan bisnisnya. Ternyata di dalam barang yang dia angkut ini ada obat-obatan terlarang. Akhirnya Regan ini pun dipenjara. Tapi karena dia tuh bukan pelaku utama, dia nggak lama di penjaranya, 4 tahun aja dan akhirnya bebas. Nah setelah bebas, padahal udah 1 tahun dia tuh bebas, tapi Regan ini belum juga dapat pekerjaan. Gak ada satupun perusahaan yang mau nerima dia karena dia ini dianggap sebagai mantan narapidana. Yang ngedengar hal tersebut, Amarjit tuh gak butuh mikir 2 kali buat nerima Regan. Ya karena memang Amarjit tuh pada dasarnya baik banget ya guys. Regan ini pun diterimalah jadi supir pribadinya Amarjit. Tugas utamanya sebenarnya adalah nganter jemput Amarjit. Tapi memang Regan ini orangnya rajin banget ya guys. Dia tuh bukan tipe orang yang
sorry ini bukan job desk gue, nggak akan gue kerjain. Enggak kayak gitu. Kalau Amarjit tuh lagi stay di kantor, nggak kemana-mana, Regan tuh bakal ngebantuin kerjaan temen-temennya. Apapun yang bisa dia kerjain tuh bakal dia kerjain. Makanya orang-orang di Chiba tuh pada suka lah sama Regan, mereka pun jadi gampang lah deket gitu. Nah lambat laun Regan ini juga deket lah sama Amarjit. Secara mereka tuh kan tiap hari bareng yang antar jemput. Dan Amarjit ini juga memang menganggap para pegawainya ini adalah keluarganya dia. Jadi Amarjit tuh gak sungkan lah buat cerita masalah pribadi. Amarjit cerita kalau istrinya ini Nancy belakangan tuh pengen pulang ke India terus. Bahkan dia tuh minta Amarjit buat pensiun dini aja. Nah karena istrinya tuh makin sering ngomong kayak gitu, Amarjit tuh bilang ke Regan dia tuh jadi kepikiran banget apa dia beneran harus pulang ke India. Satu waktu Regan ini nyamperin Amarjit dan dia tuh bilang kalau bosnya tuh serius nggak mau jual perusahaannya. Karena ada temennya Regan di kantornya yang dulu perusahaan kargo juga, dan dia tuh lagi nyari perusahaan buat dibeli karena dia tuh mau mengembangkan bisnis. Nah awalnya Amarjit tuh kayak nggak ngegubris lah omongannya Regan ini. Dia masih kayak, masa iya sih beneran gue jual nih perusahaan, secara udah dirintis dari nol kan. Hari demi hari berlalu, Nancy istrinya Amarjit ternyata emang udah sungguh-sungguh banget mau pindah ke India. Bahkan sampai dia tuh bilang, udahlah pensiun dini aja, kamu kan udah tua juga, udah 51 tahun kan, kita mulai hidup yang baru aja di India. Ternyata Amarjit jadi kepikiran banget lah ya sama omongan istrinya. Dan kebetulan Regan ini nyamperin lagi Amarjit. Dia tuh bilang kalau temennya ini serius mau beli perusahaannya Amarjit. Bahkan dia tuh berani beli dengan harga yang mahal. Temennya itu buka harga di 3 juta pound sterling. Amarjit kayak langsung, waduh gede juga nih kan. Kalau pensiun dengan dana sebesar itu dia udah tenang kan. Akhirnya Amarjit setuju lah, mereka ketemu dulu aja gitu, yang penting obrolin dulu, belum tentu deal, yang penting ketemu dulu. Dan hari itu mereka pun setuju buat ketemu sama temannya Regan ini. Masuk di bulan Februari 2003, Nancy, istrinya Amarjit ini nelpon adik laki-lakinya yang bernama Onkar Verma. Onkar ini adalah keluarga yang paling dekat sama Nancy dan juga keluarga Amarjit ini. Dia itu tinggalnya di New Zealand, dia kerja sebagai seorang jurnalis. Ya walaupun tinggal beda benua, tapi mereka tuh memang deket banget, hampir tiap hari teleponan. Hari itu Nancy nelpon Onkar dengan panik banget. Dia bilang suaminya Amarjit itu gak pulang. Padahal Amarjit tuh gak pernah kayak gitu, apalagi gak ngasih kabar sama sekali. Dan tiba-tiba aja Nancy itu dapat SMS dari nomornya Amarjit yang bilang kalau dia tuh udah pergi ke Belanda. Tapi di sini Nancy tuh curiga karena SMS-nya ini menggunakan bahasa Inggris. Padahal Nancy dan Amarjit itu nggak pernah ya komunikasi, mau itu ngomong langsung, telepon atau SMS pakai bahasa Inggris. Mereka selalu pakai bahasa Punjabi. Terlebih dia tuh bilang dia udah pergi ke Belanda. Padahal Nancy tahu betul kalau paspornya Amarjit ini tuh belum keluar. Nancy panik banget kan. Nah Onkar tuh bilang coba buat tenang dulu dan cari info dulu gitu ya. Keesokan harinya Onkar coba telepon lagi kakaknya, tapi mulai nggak ada kabar. Jadi kayak nggak diangkat teleponnya. Telepon juga ibunya yang emang tinggal bareng Nancy juga nggak diangkat. Onkar makin panik dong. Secara mereka itu kan hampir tiap hari, benar-benar tiap hari pasti teleponan atau video callan. Dan terakhir nelpon kakaknya ini dalam kondisi panik. Onkar yang khawatir langsung nelpon kepolisian Inggris dari New Zealand ya. Dia minta tolong gitu ke pihak kepolisian untuk cek rumah kakaknya karena dia khawatir terjadi sesuatu. Ketika kepolisian ini tiba di rumahnya keluarga Chauhan, benar aja guys, kondisi rumahnya tuh benar-benar kosong, gak ada siapa-siapa, gak ada tanda-tanda orang di dalamnya. Ditanya ke tetangga sekitar, mereka bilang keluarga Chauhan ini kemungkinan pulang ke India karena memang gak ada orang dari beberapa hari, dan terakhir mereka bilang memang mau pulang ke India. Nah dapat kabar itu Onkar ya makin panik nih ya guys, karena dia hubungin keluarganya di India, gak ada tuh kakaknya ini dan keluarganya pulang ke India. Dan Onkar ini kan adalah keluarganya yang paling deket, masa iya pulang ke India gak bilang gitu kan.
Akhirnya karena Ongkar udah bener-bener khawatir banget, dia terbanglah dari New Zealand ke Inggris buat ngecek sendiri. Nah ketika tiba di rumah kakaknya bareng sama pihak kepolisian, mereka masuk ke dalam rumahnya. Makin panik ya guys, kondisi rumahnya ini bukanlah kondisi rumah yang emang mau ditinggal lama gitu. Jadi kayak barang-barang mainan-mainan anak tuh masih berserakan di lantai, makanan-makanan anak juga masih ada di lantai, baju basah di dalam mesin cuci belum dikeluarin, kulkasnya masih penuh makanan, lemarinya juga masih penuh baju-baju. Bahkan tiket pesawat ibunya Ongkar yang emang mau pulang ke India itu masih ada di rumah tersebut, udah kadaluarsa. Dan yang paling bikin Ongkar tuh bener-bener yakin ini ada yang gak beres, ketika Ongkar ini ngeliat ada buku doa ibunya di dalam rumah. Padahal ibunya Ongkar ini gak mungkin pergi kemanapun tanpa buku doa ini. Ibaratnya ke mall pun pasti dibawa nih buku doa. Kalau buku doa ini ditinggal, pasti ada sesuatu. Ongkar pun akhirnya langsung lapor ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian pun langsung memproses hal tersebut sebagai kasus orang hilang. Hal pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melacak nomor handphonenya Amarjit. Nah ketahuan lah ya, ternyata terakhir terlacak Amarjit itu bareng sama seseorang yang ternyata adalah Kenneth Regan atau supirnya. Dipanggil lah si Regan ini, dimintai keterangan sama polisi. Regan bilang lah ke polisi kalau memang kemungkinannya Amarjit itu sengaja menghilang karena dia tuh emang cerita dia mau menjual perusahaannya Chiba dan dia memang lagi ada masalah. Regan juga bilang ke polisi kalau sebenarnya Amarjit adalah pengusaha yang kotor. Dia punya banyak masalah, dia juga punya masalah keuangan, makanya dia mau ngejual Chiba ini. Dan terakhir Amarjit juga sempat bilang atau nanya caranya buat bikin paspor palsu. Jadi kan memang ada kemungkinan dia tuh sengaja mau menghilang gitu ya dari Inggris. Nah beberapa hari setelah itu bener aja ya ada sebuah surat yang memang ditandatangani sama Amarjit. Dia bilang nih ke orang-orang kantornya kalau Chiba ini udah dijual dan dia udah menunjuk satu orang wanita bernama Belinda yang bakal jadi manajer pelaksana sementara di Chiba. Nah ketika mendengar nama Belinda, polisi tuh mulai curiga lah karena ternyata terakhir ponselnya Amarjit ini terlacak ya. Dia tuh ada bareng sama Regan menuju satu wilayah di pedesaan Inggris, pedalaman Inggris gitu ya. Dan ternyata rumah tersebut adalah rumahnya Belinda. Polisi langsung lah ngehubungin Belinda. Polisi bilang dia mau datang ke rumahnya Belinda di wilayah Venom, Inggris ya. Dia bilang mau nanya lah beberapa hal ke Belinda. Belinda awalnya kaget. Kepolisian mau datang ke rumahnya, masalah apa nih? Tapi polisi tuh nggak bilang apa-apa ya, masalah yang mau diomongin apa tuh nggak dibilang. Karena Belinda ini ngerasa dia nggak punya salah, ya dia oke-oke aja, silakan aja gitu kalau polisi mau datang. Tapi tiba-tiba aja ada seorang laki-laki bernama William yang nelpon polisi. Dia bilang kalau Amarjit ini mesen paspor palsu ke dia. Dan hari itu mereka tuh janjian buat ngasihin nih paspor palsunya. Nah dapat kabar tersebut dari William, polisi langsung nelpon balik ke Belinda dan bilang, maaf Belinda, kita nggak jadi datang ke rumah kamu. Kita nih dapat petunjuk baru, bahkan kemungkinan kita nggak akan jadi datang lah ke rumah kamu kapanpun gitu ya. Ya Belinda walaupun kayak gimana sih nih polisi katanya mau datang, tiba-tiba nggak jadi, tapi ya udahlah gitu ya. Nah hari itu polisi diem-diem ngikutin William seperti permintaannya buat nanti bisa ketemu lah sama Amarjit. Udah tiba di lokasi yang ditentukan, di situ ada William, ditunggu berjam-jam tapi Amarjit tuh nggak juga datang. Sampai akhirnya Amarjit nggak pernah datang ya. Dan William pun bilang ke polisi, kemungkinannya Amarjit ini tahu kalau polisi itu ikut, makanya dia ngebatalin janji dan nggak jadi datang hari itu. Karena polisi ini ngerasa buntu gitu ya, nggak tahu harus ngapain lagi, akhirnya polisi pun balik lagi lah ke rencana awal mereka buat datang ke rumah Belinda. Polisi pun kembali menghubungi Belinda dan bilang bakal datang lagi ke rumahnya. Awalnya Belinda kayak apaan banget sih nih polisi, bilangnya mau datang terus tiba-tiba nggak jadi, terus sekarang telepon lagi mau bilang datang. Tapi ya Belinda tetap nge-okein aja ya guys.
Tibalah polisi ini di rumahnya Belinda. Nah ternyata rumahnya Belinda ini luar biasa banget ya guys. Wilayahnya itu kayak di pedesaan Inggris, luasnya mencapai 50 hektar. Rumahnya Belinda 50 hektar guys. Jadi halaman belakangnya itu kayak pacuan kuda yang emang luas banget. Nah polisi mulai nanya-nanya lah ke Belinda. Nah Belinda ini adalah seorang kayak sosialita gitu guys. Dulunya dia tuh kerja buat artis-artis gitu, kayak promosiin artis-artis gitu di Inggris. Nah dari mana nih Belinda kok bisa sampai kenal sama Regan? Ditanyalah sama polisi. Belinda bilang dia kalau sama Regan memang kenal, tapi kalau sama Amarjit Chauhan dia nggak kenal sama sekali, bahkan nggak pernah ketemu. Dia tuh kenal sama Regan dari dulu, dari semenjak Regan ini masih di kantornya yang lama dan Belinda juga masih kerja di Inggris. Nah dia bilang Regan ini dulu tuh memang dari dulu ngejar-ngejar dia banget, kayak suka banget lah sama Belinda, tapi Belinda selalu nolak. Sampai akhirnya Regan ini dipenjara. Nah setelah Regan ini keluar dari penjara, tiba-tiba aja dia ngehubungin Belinda lagi. Dan dia itu nawarin Belinda buat kerja di perusahaannya dia gitu. Ya awalnya Belinda ya kayak gak mau juga ya, karena dulunya Regan ini punya track record yang gak bagus. Dia tuh berhubungan sama obat-obatan terlarang. Jadi Belinda gak mau lah kalau kayak gitu-gitu. Nah pas disebutin nama perusahaannya Chiba, terus Belinda sempat ngecek dulu perusahaan ini, ternyata track recordnya bagus, ini emang perusahaan beneran gitu ya, perusahaan yang bersih. Akhirnya Belinda setuju, karena dia memang lagi butuh juga lah pekerjaan. Belinda nganggepnya mungkin ini adalah salah satu caranya Regan buat deketin dia lagi. Polisi nanya lagi lah ke Belinda, Belinda mungkin gak nih ada sesuatu yang pengen kamu ceritain ke kepolisian? Apapun itu ya, mau hal yang penting atau nggak penting, pokoknya sesuatu hal yang kayaknya aneh dan tiba-tiba aja terjadi gitu. Terus Belinda bilang, ada nih Pak Polisi, beberapa waktu lalu tiba-tiba aja Regan ini bareng sama 2 orang temennya, mereka bertiga datang ke rumahnya secara diem-diem dan ngegali halaman belakang rumahnya Belinda. Dan ngegalihnya tuh bukan main-main ya, besar, jadi kayak pakai heksavator gitu digali. Ya jelas Belinda marah besar dong, rumahnya tiba-tiba digali gitu tanpa sepengetahuan dia. Dan Regan tuh langsung kayak berdalih gitu, dia bilang, aku gak nyangka kalau kamu bakal marah. Sebenarnya aku tuh mau ngasih surprise buat kamu. Aku mau bikin drainase di rumah kamu karena aku lihat wilayah sini tuh banjir. Jadi aku pengen bikin saluran air supaya rumah kamu tuh gak banjir. Nah karena Belinda males ya berdebat, pokoknya dia cuma minta dibersihin aja lagi itu tempat ya. Dan yang aneh, beberapa hari nih yang lalu gitu ya, setelah polisi itu kan nelpon bilang mau dateng dan tiba-tiba nggak jadi, malamnya Regan tuh balik lagi dateng sama teman-temannya dan kembali ngegalih lagi di tempat yang sama. Belinda nanya mau ngapain lagi gitu kan, tapi Regan langsung nelpon dan bilang kalau dia tuh mau finishing, karena kemarin tuh belum rapih lah kerjaannya, jadi mau dirapihin lagi. Ya udahlah Belinda biarin, karena memang benar setelahnya tuh jadi rapih lagi gitu ya. Nah setelah itu Regan kembali nelpon Belinda lagi dan dia bilang kalau nanti polisi jadi datang ke rumah kamu, jangan bilang ya ke polisi kalau aku bikinin kamu drainase. Di sini polisi langsung yakin banget kalau Regan lah pelakunya. Melalui bantuannya Belinda, akhirnya polisi tuh benar-benar nyelidikin lah siapa Regan ini, dan terbongkar ya guys. Regan ini dulunya bukanlah seorang supir, melainkan orang yang kaya raya banget ya guys, karena dia ini adalah pemilik perusahaan kargo. Tapi sayangnya perusahaan itu kayak cuma cangkang doang. Bisnis asli yang dijalankan oleh Regan adalah penyelundupan narkoboy guys. Dan Regan ini pernah menyelundupkan 15 ton narkoboy dengan menggunakan kapal selam. Jadi dia tuh kayak bikin kapal selam khusus, di dalamnya isinya semuanya narkoboy yang diselundupkan atau dibawa masuk ke Inggris. Sampai akhirnya Regan ini tertangkaplah oleh polisi, itu pun melalui proses baku tembak yang sengit banget. Nah ketika ditangkap, Regan pun dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Tapi Regan bilang dia tuh mau bantu polisi buat mengungkap gitu ya sindikat penyelundupan narkoboy di Inggris. Bahkan dia bakal kasih tahu nih bandar-bandar besarnya.
Polisi pun setuju gitu ya. Nah setelah itu beneran aja guys, tertangkaplah 15 bandar besar penyelundup narkoba di Inggris. Nah Reagan ini minta imbalannya dikurangi masa hukumannya, dan hukumannya pun berkurang jadi cuma 6 tahun aja. Baru 4 tahun di penjara, Reagan pun bebas. Tapi setelah bebas, Reagan ini memang bener-bener jadi miskin karena semua asetnya tuh disita sama pemerintah, dan Reagan juga nggak punya teman karena dia udah nyepuin temen-temennya ya. Akhirnya Reagan ini kerjalah di Chiba. Nah ternyata setelah kerja di Chiba, dia tuh kayak menyelidiki kantor ini, dan dia pun berniat buat ngambil perusahaan ini buat dia jadiin lagi cangkang bisnisnya dia, supaya bisa menjalankan lagi lah usaha penyelundupan narkoba tadi. Dan ternyata bener aja ya guys, surat terakhir yang dibacakan sama Reagan ditandatanganin sama Amarjit, isinya tuh menyatakan kalau perusahaan Chiba ini telah dijual ke Reagan. Nah sebenarnya para pekerja atau pegawainya Chiba itu sempat aneh karena Amarjit ini hampir nggak pernah bikin surat penting dengan cara diketik, selalu dia tulis tangan sendiri. Tapi karena memang suratnya dinyatakan sah, ada tanda tangannya, ada materainya, pokoknya lengkap, ya mau nggak mau semua orang di perusahaan pun setuju ya kalau Reagan ini jadi pemilik Chiba selanjutnya. Pihak kepolisian langsung lah ya melakukan penggalian di lahannya Belinda tadi. Yang diinfokan Reagan itu sempat juga melakukan penggalian di situ. Karena harapannya polisi bakal menemukan jasadnya Amarjit tadi kan. Setelah dilakukan penggalian, ternyata nggak ada guys, nggak ada apa-apa di sana. Polisi itu tapi nggak pantang menyerah ya. Polisi bener-bener melakukan penggalian di 50 hektar lahannya Belinda, ngumpulin setiap helai rambut yang ada di sana, barang-barang kecil. Pokoknya kalau kalian lihat proses penggalian polisi itu syok banget ya, kayak luar biasa banget. Pihak kepolisian tuh melibatkan banyak banget ahli, bahkan dikatakan sampai menghabiskan dana mencapai 10 juta pound sterling guys. Nah dari banyaknya helaian rambut yang ditemukan di dalam tanah di lahannya Belinda yang 50 hektar tadi, ternyata ada beberapa helai rambut yang diidentifikasi sebagai rambutnya Amarjit. Ada juga beberapa bekas perhiasan yang kayak udah dibakar tapi masih ada bekasnya. Ada beberapa helai baju yang udah dibakar juga ada beberapa bekasnya. Setelah diidentifikasi itu punyanya Nancy. Maka polisi menyimpulkan kelima orang yang hilang ini pernah dikubur di sana. Walaupun nggak ada ya guys, jasadnya tuh nggak ada. Polisi langsung lah melakukan penyelidikan juga ke rumahnya Reagan karena memang titik awal sinyal HP-nya Amarjit ini terlacak di rumahnya Reagan ini. Ketika tiba rumahnya Reagan ini, interiornya semuanya guys, benar-benar semuanya dalam keadaan baru. Karpetnya baru, kursinya baru, mejanya, bahkan dindingnya tuh baru dicat, semuanya baru. Jadi nggak ada apapun yang bisa polisi dapetin gitu ya. Sayangnya nggak ada kejahatan yang mulus ya guys, selalu aja ada celah. Dan di halaman belakang rumahnya Reagan ini kayak ada dinding. Di situ polisi nemuin padahal cuma satu tetes doang cairan merah gitu guys, kayak bekas cairan merah setetes. Polisi ambil dan dicek di lab, ternyata ini teridentifikasi sebagai cairan merah miliknya Davinder atau anak pertamanya Amarjit. Dari bukti-bukti yang ada, ketiga orang yang melakukan penggalian di rumahnya Belinda langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kenneth Reagan, William yang nelpon polisi di awal kalau inget ya, dan satu lagi temennya Reagan juga yang bernama Peter. Di tengah kebingungan dari pihak kepolisian gitu, di mana sebenarnya jasadnya ini disembunyikan gitu. Awalnya kan dikira ada di rumahnya Belinda, ternyata nggak ada. Di rumahnya Reagan juga nggak ada. 3 orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka, mereka itu langsung melarikan diri. William dan juga Kenneth Reagan ini terlacak melarikan diri keluar Inggris, sedangkan Peter masih ada di Inggris tapi nggak tahu keberadaannya di mana. Tiba-tiba aja ada orang baik yang mungkin memang dikirim Tuhan gitu ya guys ya, buat ngasih petunjuk buat kasus ini. Jadi ada seorang ayah sama anak, mereka itu memang suka main kayak.
Satu ketika mereka main kayak lah ke tengah laut. Karena memang hari libur, mereka bilang tuh mereka mendayung sampai bener-bener hampir ke tengah laut. Dan tiba-tiba aja ayahnya tuh ngeliat kayak ada satu sosok benda gitu di tengah laut mengapung. Terus mereka bercandaan doang bilang, itu kayaknya kayak tubuh manusia ya. Katanya iya bener kayak tubuh manusia, tapi kan gak mungkin dong ada tubuh manusia di tengah laut. Makin dideketin ternyata beneran tubuh manusia guys, yang kayak dililitin sama sesuatu, mulutnya tuh kayak dipakein lakban-lakban gitu kan. Ayahnya pun langsung nyuruh anaknya buat kembali ke darat dan langsung nelpon 911. Sedangkan ayahnya itu kayak nungguin atau ngejagain si sosok tubuh manusia tadi. Bayangin ya guys, itu kondisinya di tengah laut, ayahnya tuh sendirian hampir 3 jam dengan kondisi langit yang mulai gelap, ombak yang mulai besar. Tapi ayahnya tuh kayak bener-bener ngejagain supaya si tubuh manusianya tuh gak kebawa arus ke tengah laut, bener-bener dijagain banget. Dia tuh bilang dia yakin banget pasti ada keluarga yang nungguin tubuh manusia ini. Jadi dia tuh bakal nungguin tubuh ini, ngejagain supaya gak kebawa arus, supaya bisa dibawa sama pihak yang berwajib. Dan setelah 3 jam si bapak ini nungguin, datanglah pihak kepolisian ke tengah laut ya, dan dibawalah. Setelah dicek ternyata tubuh ini teridentifikasi sebagai Amarjit Chauhan. Yang namanya kita melakukan kebaikan pasti bakal balik lagi ya guys. Dan di kasus ini ya bener kayak gitu, adalah orang baik yang kedua. Tiba-tiba aja polisi ini dapat telepon dari seorang ibu-ibu yang udah tua lah ya, yang berada di penjuru Inggris yang benar-benar tempatnya terpencil, dan dia bilang kalau ada seorang buronan bernama Peter di tempatnya dia. Jadi awalnya itu Peter itu berpindah-pindah kosan, apartemen, penginapan, hampir tiap hari pindah. Sampai Peter ini tiba di satu kos-kosan yang ada di pelosok Inggris, sepi banget tempatnya. Nah ketika masuk dia ketemu langsung sama pemilik kosannya, terus dia bilang, ibu kenal nggak sama saya? Ya ibunya bilang nggak kenal lah, saya ini lagi ada di TV, saya dibilang sebagai orang jahat yang udah melakukan penghilangan nyawa, saya dicari-cari sama seluruh Inggris, padahal bukan saya pelakunya. Ibunya ya cuman bilang, enggak, saya nggak kenal sama kamu, lagian itu urusan kamu bukan urusan saya, dia bilang gitu. Ya Peter seneng lah dibilang kayak gitu. Dia makin ngobrol sama ibunya. Iya itu memang teman saya bu, si Regan, dia tuh gila, dia psikopat, dia bener-bener ngehabisin nyawa 5 orang, 3 orang dewasa, 1 nenek-nenek dan 2 anak kecil bu, semuanya dijedor bu di depan mata, terus dipotong-potong, dibakar, dikubur, setelah itu diambil lagi dan dibuang ke laut. Ibunya sebenarnya udah gemeteran banget kan ya. Tapi saya tuh gak ngelakuin apa-apa loh bu, kata si Peter itu. Saya ini cuman ngeliatin doang, cuman ngebantu doang, ngegalih dan mindahin jasadnya. Tapi saya nih bu yang dicari sama seluruh Inggris. Sedangkan tuh si Regan sama William malah kabur, gak ngajakin saya. Dia cerita gitu. Ibu jangan berani-berani ya laporin saya. Pokoknya kalau ibu macem-macem saya abisin gitu kan. Ibunya sih bilang, ya itu urusan kamu lah, saya nggak mau ikut campur gitu. Si Regan pergi, ternyata sambil gemeteran si ibunya nelpon polisi. Bahkan dia sampai ngikutin si Peter dan bilang ke polisi kalau Peter tuh ada di sebuah bar di deket kosannya itu. Polisi pun langsung datang dan akhirnya berhasil nangkap Peter. Setelah Peter ini ditangkap, William dan juga Regan ini pun berhasil ditangkap juga di Belgia. Jadi ternyata ya guys, di hari Amarjit dan juga Regan ini janjian buat mereka ini ketemu sama investor yang mau beli perusahaannya Amarjit. Ternyata Amarjit ini diculik. Dia tuh dibawa ke rumah Regan, terus kayak dililit-lilitin pakai apa sih namanya tuh, lakban gitu guys. Terus si Regan itu disuruh buat nanda tanganin kertas kosong banyak. Ternyata itu buat bikin surat jual beli perusahaan dan juga surat wasiat ya guys. Setelah itu sebenarnya awalnya cuma Amarjit doang yang mau dihilangkan nyawanya gitu ya. Tapi Regan langsung mikir, kalau Amarjit nggak pulang-pulang pasti keluarganya langsung nyariin, apalagi dia tahu betul ini adalah keluarga cemara gitu ya, heavy family yang selalu kabar-kabaran setiap hari. Maka hari itu juga Regan datang ke rumah keluarga Chauhan dan langsung ngambil semuanya
4 orang tadi, istrinya, ibu mertuanya, dan 2 anaknya dibawa malah menggunakan mobilnya Regan, dan nggak tahu pasti gimana caranya dihilangkan nyawanya ya guys ya. Intinya akhirnya semuanya pun hilanglah nyawanya sama Regan ini. Setelah itu mereka dikubur tadi kan ya di rumahnya Belinda. Tahu polisi mau datang, akhirnya digali lagi dan dibuanglah ke tengah laut. 2 bulan setelah pencarian, jasadnya Nancy ditemukan di pantai ya guys. Kondisinya udah parah banget dan ini pun berhasil teridentifikasi gitu ya. Dan beberapa minggu kemudian jasadnya sang ibu mertua Nyonya Kaur juga ditemukan di lepas pantai Inggris. Tapi sayangnya jasadnya Ravinder dan juga Davinder, 2 anak laki-lakinya Amarjit ini nggak pernah ditemukan. 3 tersangka ini pun dijatuhi hukuman yang berat ya guys. Peter dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena dianggap membantu tindakan kejahatan. Sedangkan William dan juga Kenneth Regan ini dijatuhi hukuman 5 kali seumur hidup dan tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Jadi nggak bisa bebas intinya walaupun apapun yang terjadi. Ya Allah, iblis banget gak sih guys si Regan ini? Oh tiga-tiganya gitu, sampai anak bayi umurnya masih 2 tahun dan 2 bulan juga ikutan guys. Oke, itu dia cerita kita malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Tetap hati-hati dimanapun kita berada. Ingat, jangan mudah percaya sama orang lain, tapi jangan juga berhenti berbuat baik ya guys. Sampai ketemu di kisah aku selanjutnya dan bye-bye.